어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Molda Mesyaro dari kelas M221 dengan NIM 2204075000002. Nah, saya atas nama Molda Mesyaro akan membuat video review mata kuliah evaluasi pembelajaran selama 6 pertemuan bersama dengan ibu praktisi, yaitu Ibu Tisyatus Pebida SPD. Untuk tugas ini, video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, adapun dosen kami yaitu Dr. Faida Yusuf, SS MPD. Nah, pada pertemuan pertama dengan ibu praktisi membahas tentang mengenal asesmen, pengukuran, dan evaluasi. Jadi, asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Mengenai tentang pengukuran, jadi pengukuran adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala, peristiwa, atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Sedangkan evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Jadi untuk pertemuan yang kedua bersama dengan ibu praktisi membahas tentang menyusun instrumen non-tes. Jadi non-tes adalah cara menilai hasil dari belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melakukan penilaian dengan baik menggunakan tes. Umumnya digunakan untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sikap sosial, dan sebagainya. Jadi, bentuk dari non-tes terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua kinerja, yang ketiga proyek, penugasan, dan portofolio. Sedangkan asesmen terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada asesmen sumatif dan yang kedua ada asesmen formatif. Nah, untuk pertemuan ketiga bersama dengan ibu praktisi membahas mengenai tentang menganalisis validitas dan reliabilitas instrumen non-tes. Jadi, validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketetapan dan kecermatan. Valid atau sahih bila alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Contoh, meteran digunakan untuk mengukur panjang, timbangan digunakan untuk mengukur berat. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Reliability berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terdapat kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Jadi intinya hubungan validitas dan reliabilitas. Jadi validitas itu kesesuaian antara konsep dengan kenyataan, sedangkan reliabilitas adalah kesesuaian hasil-hasil dari pengukuran. Untuk pertemuan keempat bersama dengan ibu praktisi membahas mengenai tentang penilaian afektif. Jadi penilaian afektif yang sering diabaikan dalam praktek pembelajaran merupakan salah satu bagian yang sangat mungkin hilang dalam reformasi pendidikan. Penilaian ranah afektif ini juga erat dengan kaitannya dengan sikap dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Misalnya sikap percaya diri, tanggung jawab, sopan santun, disiplin, jujur, pekerja keras, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kelima ini membahas tentang penilaian psikomotor. Jadi karakteristik ranah psikomotor yang pertama, psikomotorik menurut KBBI berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi. Selanjutnya itu ranah psikomotorik adalah ranah yang sangat berkaitan dengan keterampilan atau skill setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan atau skill sebagai hasil tercapainya kompetensi pengetahuan.
Selanjutnya, Bloom 1979 berpendapat bahwa ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Pada pertemuan terakhir ini bersama dengan ibu praktisi membahas mengenai tentang penilaian autentik. Jadi penilaian autentik itu adalah penilaian bermakna pengukuran yang bermakna atas hasil belajar siswa dalam ranah kognitif, efektif dan psikomotorik. Jadi autentik itu merupakan sinonim dari asli, nyata, dan valid. Mengenai kesan dan pesan selama 6 pertemuan bersama dengan Ibu Tisha selaku praktisi kami, sangat menyenangkan dan banyak sekali ilmu yang telah saya dapat, walaupun tidak banyak pertemuan yang telah dilaksanakan, tapi setidaknya pertemuan tersebut sangat berkesan dan sangat bermakna bagi saya pribadi. Kata-kata motivasi untuk hari ini, keyakinan pada diri sendiri adalah kunci menuju kesuksesan. Percayalah pada dirimu sendiri dan tak ada yang bisa menghalangi jalanmu. Sekian dari saya atas nama Mulda Misyaro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.